Ya kira-kira seminggu yang lalu ya, daerah Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, dan juga Bekasi itu mengalami banjir. Dan sebelum gue buat video ngopi ini, gue sempat tanya ke beberapa teman-teman gue, ada nggak yang kena dampak dari banjir tersebut. Ternyata ada salah satu kerabat gue gitu. Gue nggak bisa kasih tahu siapa, cuma yang jelas gara-gara banjir ini banyak banget orang-orang, terutama temen gue ini, itu mengalami ya kerugian gitu, secara material ataupun immaterial. Lu bayangin kalau misalnya lu tinggal di daerah Bekasi atau tinggal di daerah-daerah rawan banjir, terus kemudian rumah lu itu kelelep gitu ya. Di rumah lu itu banyak banget berkas-berkas, banyak banget komputer gitu, alat-alat elektronik yang gak bisa diselamatkan. Berapa banyak total kerugian emang dirasain sama keluarga yang emang menempati rumah tersebut. Coba lu bayangin. Dan ya, di beberapa hari yang lalu akibat adanya banjir ini, Gubernur Jawa Barat kita, Pak Dedi, Gubernur Jawa Barat yang baru, itu sidak ke daerah hulu yang ada di daerah Jabodetabek, which is itu ada di daerah Puncak Bogor. Di mana beliau selain sidak itu langsung membongkar salah satu tempat wisata yang ada di sana yang berkemungkinan atau berpotensi terindikasi gitu ya. Kalau misalnya tempat wisata ini mungkin salah satu alasan kenapa daerah-daerah di daerah puncak bahkan gitu, terus habis itu Jabodebek itu mengalami banjir yang parah ini. Dan gue yakin mungkin beberapa di antara semua udah pernah ngeliat salah satu video yang memperlihatkan kalau misalnya ada seorang mama yang menemukan uang bejibun waktu dia ngebuang sampah di daerah rumahnya. Karena lu udah tahu gitu, ada 2 berita yang bakal kita bahas, kurang satu lagi untuk menjadi konten ngopi 3 in 1. Ya, berita yang terakhir mungkin ini agak sedikit mengganggu apalagi buat lu semua gitu yang perempuan gitu. Gue pun laki-laki agak sedikit terganggu tentang video ini yang memperlihatkan tentang suasana rapat Komisi DPR dan juga perwakilan dari PSSI yang membahas tentang naturalisasi. Terus habis itu ada salah satu perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang menyampaikan pendapat dan juga tanggapannya soal naturalisasi yang bakal dibuat sama PSSI ini. Yang ngutarain pendapat, gue yakin sebagian antara lulus semua pasti udah tahu siapa dia gitu, musisi kondang Indonesia. Nah, yang bermasalahnya adalah pendapat yang emang dikemukakan sama dia, di mana pendapatnya itu menurut banyak banget orang-orang, gue bisa konfirmasi bilang banyak nih gitu ya. Karena kalau misalnya gue lihat dari berbagai macam video-video yang nge-repost tentang pendapatnya dia, orang-orang tuh kebanyakan pasti bakal marah. Soalnya pendapatnya itu agak terkesan, terkesan ofensif dan merendahkan perempuan. Dan kita bakal bahas di video ngopi ini. Jadi selamat datang di Ngopi 3 in 1, dimana gue bakal sama-sama ngajak diskusi lulu semua tentang 3 hal yang menurut gue menarik banget buat kita bahas bareng-bareng. Yang pertama tentang banjir, yang kedua tentang nemu duit, dan yang ketiga tentang rapat Komisi DPR dan juga PSSI. Kita bakal mulai dari pembahasan mengenai banjir. Spesifiknya, gue bakal ngomongin soal fenomena penghancuran tempat wisata yang ada di daerah puncak yang dilakuin sama Gubernur Jawa Barat kita, Bapak Dedi Mulyadi. Sebelumnya gue harus kasih tahu kalau misalkan ini merupakan salah satu langkah yang berani dan harus diapresiasi. Kenapa? Karena menurut gue ini merupakan langkah konkret untuk mereboisasi, bukan reboisasi jatuh ya, kayak penebusan dosa dari pemerintah yang mana mereka mungkin saja gitu secara tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan dengan memberikan izin-izin bangunan gitu ya, pembangunan yang kurang bisa melihat AMDAL gitu, analisis mengenai dampak lingkungan. Dan menurut gua yang kayak gini bisa memperbaiki proses resapan gitu yang terjadi di daerah hulu agar nggak terlalu terdampak kalau misalkan banjir ke daerah hilirnya, which is hilirnya itu daerah Jabodetabek kayak gitu. Dan ini tempat wisatanya namanya Hibix Fantasy Puncak. Gua sendiri sebagai orang Bogor itu belum pernah kesini karena ternyata ketika gue baca beritanya ini baru aja dirilis dan juga dibuka untuk umum di tanggal 14 atau tanggal 11 Desember 2024. Oke, jadi baru jalan 3 bulan. Dan kalau misalnya lu lihat di beritanya dikasih tahu kalau misalnya Hibix Puncak ini sempat ada masalah juga sama Pemda Kabupaten Bogor. Bahkan waktu di hari pertama pembukaannya sempat disegel juga gitu karena ada beberapa kawasan-kawasan di sana gitu yang tidak berizin. Tapi sampai pada akhirnya mereka buka lagi dan di tanggal 3 Maret 2025 pada akhirnya muncul kejadian banjir yang benar-benar ngurugin banyak banget orang-orang di kawasan Jabodetabek. Banjir ini menurut gua itu membuka mata kalau misalnya gak cuma Jakarta doang yang kebanjiran, tapi Bekasi juga. Bahkan banyak banget tweet-tweet dan juga postingan-postingan di media sosial yang emang ngejelasin kalau misalnya sebenarnya Bekasi itu lebih rawan kena banjir dibandingin Jakarta itu sendiri. Jakarta in other hand, orang-orangnya itu selalu berisik. Jadi kalau misalnya ada banjir,
pemerintah gitu ya, bahkan orang-orang yang pengen menjadi presiden itu pasti ngambil simpati gitu, sampai pada akhirnya penanganannya mungkin lebih cepat dibandingin ketika Bekasi yang kena. Nah sementara di Bekasi kita bisa lihat banyak banget orang-orang yang bener-bener kena dampaknya. Mungkin kalau misalnya untuk ngomongin soal jumlah korban nggak sebegitu banyak gitu ya, tapi kerugiannya gue yakin itu bener-bener bisa dirasakan sama orang-orang yang emang menjadi korban kayak gitu. Dan semua puncak kemarahan itu menjadi sebuah satu berita yang bilang kalau misalkan ini semua ulah orang-orang Bogor. Ini gara-gara orang-orang Bogor nih ngebangun-bangun gitu di daerah hulu, jadinya banjir di daerah Jabodetabek. Saya sebagai orang Bogor ingin mengucapkan permintaan maaf. Kita tidak bisa menukilkan fakta kalau misalkan air itu kebanyakan pasti datangnya dari hulu dulu, which is hulunya itu Bogor kalau misalnya di Jabodetabek. Cuman tidak menukilkan fakta juga kalau misalkan orang-orang yang membangun bisnis di daerah hulu di Bogor itu nggak semuanya orang Bogor. Bahkan nggak kebanyakan orang-orang Bogor. Gue bisa jamin itu. Kayak misalkan pembangunan hotel, tempat wisata, gue yakin bukan orang Bogor yang punya. Dan lu bisa ngelihat salah satu kesaksian faktanya gitu di video ini yang memperlihatkan kalau misalkan Gubernur Jawa Barat itu menyidak terus juga ngewawancarain salah satu penanggung jawab tempat wisata Hibis Fantasy. Siapa yang punya modalnya sih? Yang punya PT Laksmana. PT Laksmana di mana? Di Semarang. Oh, PT Ibis. PT Ibis ada kaitan. Nah kan, you can hear clearly kalau misalkan bahkan tempat wisata, salah satu tempat wisata yang emang sangat amat katanya gitu ya terindikasi membuat banjir makin parah itu yang punya orang Semarang. Dan gue yakin hotel-hotel besar yang ada di puncak sana itu nggak semuanya juga punya orang Bogor kayak gitu. Nah yang paling pentingnya apa Bang Ray dari kejadian banjir kemarin? Yang paling pentingnya adalah kita stop untuk nyalah-nyalahin. Udah saatnya nih ya pemerintah harus bener-bener bisa mengintegrasikan antar daerah gitu ya, khususnya Gubernur Jawa Barat gitu, daerah Jawa Barat dan juga daerah-daerah sekitarnya Jabodetabek dan segala macam untuk bisa bersinergi agar kejadian banjir kemarin itu nggak terulang lagi. Di hulunya diperbaiki, di hilirnya pun diperbaiki kayak gitu. Ya di hilirnya sendiri jangan sampai kayak lu ngebangun beberapa rumah-rumah atau tempat-tempat strategis gitu ya yang memang seharusnya itu sebagai jalur sungai. Soalnya banyak juga gitu di daerah-daerah perkotaan yang seharusnya itu nggak boleh dibangun tapi pada akhirnya dibangun juga. Jadi nggak sedikit tuh orang-orang di internet yang ngelihat ada kejadian banjir, langsung pada ngata-ngatain gitu ya. Mampus-mampusin lu ngapain lagian lu tinggal di sana, itu kan kawasan banjir segala macam. Kayak misalkan yang ngatain Fufafa ya. Maksud gua ya adalah di media sosial kayak gitu yang ngomongin kayak gitu ya. Lu sendiri tau lah. Yang jelas kalau ngomongin soal banjir, gua rasa nggak cuman tanggung jawab pemerintah doang, tapi juga masyarakatnya gitu ya. Kalau misalnya pada akhirnya pemerintahnya itu benar-benar bisa menyelesaikan segala macam masalah-masalah yang emang dibuat gitu ya tentang perizinan segala macam sampai pada akhirnya resapannya itu bisa balik lagi jadi pulih, tapi masyarakat itu masih bandel buang sampah ke kali dan segala macam, ya nggak akan kelar-kelar juga masalah banjir itu, ya nggak sih? Ya jangan sampai gitu lo yang ngebangun ke daerah-daerah yang riverside atau pinggir kali gitu ya. Soalnya itu kan sangat amat berbahaya gitu, apalagi kalau misalnya ngomongin soal erosi dan segala macam. Nah, menariknya di sini, Bro. Meskipun Gubernur Jawa Barat udah mendapatkan banyak banget respon positif gara-gara berani menghancurkan dan juga membongkar tempat wisata yang merusak lingkungan gitu ya. Tapi nggak sedikit ada aja orang-orang yang berpikir kritis dan juga mempertanyakan hal ini. Kenapa dibangun kalau misalkan izinnya bermasalah dari awal? Saya kalau misalnya lihat dari berita gitu ya, dikasih tahu kalau misalkan izin dari pembangunan Hibis Fantasy ini cuma 4.800 meter persegi. Tapi eksekusinya itu sampai 15.000 meter persegi. Jadi ada 11.000 meter persegi yang emang tidak berizin. Jadi kenapa bisa kecolongan? Ternyata ada satu berita lagi yang ngasih tahu kalau misalkan Hibis Fantasy Puncak itu milik BUMD Jawa Barat. Jadi secara tidak langsung masalah yang emang dirasakan itu harusnya Pemda Jawa Barat tahu gitu kalau misalnya emang ini punyanya mereka kayak gitu. Di sini dikasih tahu kan kalau misalkan ternyata Hibis Fantasy itu dipegang oleh Jaswita Lestari Jaya yang merupakan perusahaan dari Jaswita Jabar atau Perseroda. Tapi ada juga beberapa keterangan atau komentar-komentar yang ngasih tahu kalau misalkan BUMD yang ada di perusahaan itu cuman cangkang doang biar izinnya itu gampang gitu. Gue nggak tahu, gue nggak mengerti urusan-urusan jalur dalam kayak gitu ya. Gue cuma membacakan berita sendiri gitu ya. Cuma yang jelas gara-gara adanya berita ini orang-orang jadi
mempertanyakan juga kenapa pada akhirnya Pak Dedi itu kelihatan nangis-nangis padahal seharusnya dia tuh tahu kalau misalkan ini tuh dibuat sama Pemda Jawa Barat juga kayak gitu loh. Gimana tanggapan lo bro? Ya kalau misalnya dari gue sendiri sebenarnya ini udah langkah konkret yang berani buat dilakuin gitu ya. Tapi ya mungkin saja ini ada miskomunikasi antara pemerintahan Jawa Barat yang sebelumnya sama yang sekarang kayak gitu. Kan udah ganti kan dari Kang Emil ke Pak Dedi gitu. Mungkin aja harus ada keterangan lebih lanjut gitu dari Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya, gue nggak tahu. Yang jelas, gue di sini coba bisa mendoakan buat para korban banjir gitu ya. Semoga mendapatkan solusi yang konkret dan juga baik dari pemerintah, dijauhkan dari pejabat-pejabat yang cuman pengen pencitraan doang. Karena kita emang bener-bener butuh solusi dan juga mitigasi, bukan dokumentasi, oke? Dan ya semoga barang-barang berharganya bisa terselamatkan, bisa diperbaiki, kesehatan juga dijaga. Amin. Oke. Itu pembahasan yang pertama. Kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang kedua, agak sedikit berat gitu ya di pembahasan pertama. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan yang ketiga tentang rapat DPR dan juga PSSI, kita ngomongin yang ringan-ringan dulu. Sebuah video yang gue temukan di Twitter, oke, dari @bjvlorn dengan caption 2 orang berbeda kalau lihat duit di jalan. Takut duit tumbal. Yang kedua, kapan lagi anjir gue dapet duit seplastik ini. Konteksnya, video ini memperlihatkan ada seorang mama yang dapat duit banyak banget di kresek. Hasil nemu di tempat sampah kayak gitu. Video kita bakal lihat bareng-bareng sekarang. Guys, aku mau buang sampah. Bukan mau buang sampah ini ke dalam sampah ini. Terus tiba-tiba ada bungkusan hitam, kresek hitam di dalam sampah itu. Pokoknya dekatnya sampah lah. Ternyata ya Allah. Wow, duitnya banyak sekali. Uangnya segepok coy. Wah, ini estimasi kayaknya bisa sampai ratusan juta sih. Ini beneran duit. Kalau duitnya banyak banget ya. Kaget Serem banget banget. sumpah. Ya Allah. Ini duit semua, ya Allah, duit semua. Gue udah lihat videonya full by the way. Jadi kalau misalnya kalian semua pengen lihat videonya full, langsung ke TKP aja nih di akunnya Florn gitu ya. Yang jelas yang pengen gue highlight itu reaksi mbaknya yang di terakhir. Nah ini. Ya kayak gitu po intinya. Jadi banyak banget orang-orang yang lihat video ini langsung takut gitu ya. Kalau misalkan sewaktu-waktu ketemu dengan duit banyak seperti ini, takutnya duit tumbal kayak gitu. Sebenarnya solusinya simple. Kalau misalnya buat lo semua yang berpikiran ini takut duit tumbal, tinggal taruh di bank, terus habis itu masuk tuh buku rekening, terus lu ambil lagi tuh di ATM. Jadi kan duitnya beda ya. Cuman itu anjir ya. Karena apa? Karena orang-orang yang emang duitnya itu bersih kecampur gara-gara lo kayak gitu loh. Ya gue juga pakai bank gitu untuk kebutuhan jasanya doang sebenarnya. Gue tahu kalau misalnya ada bunganya, tapi gue coba buat hindari dan spend bunganya itu ke sesuatu yang emang bukan untuk gue sendiri atau pribadi ya nggak sih. Karena ya you know lah kalau misalnya bank ya. Pertanyaannya adalah, apakah video ini real or fake? Gue sendiri dengan sadar mungkin menganggap kalau misalkan ini fake. Karena apa? Karena orang yang dapat duit banyak banget di tempat sampah gak akan serapih ini buat video. Guys, aku mau buang sampah. Gak harus dikasih tahu kalau misalkan oh gue baru buang sampah nih ya. Oh dan gue menemukan duit banyak banget gitu loh. Terus abis itu ini direkam full gitu ya. Terus sampai masuk ke rumah gitu, ngasih lihat reactionnya. Terus ngeliatin kalau misalkan duitnya banyak banget, sampai kayak dianya pusing. Gue yakin orang-orang yang emang nemu duit sebanyak ini nggak mungkin langsung ngambil HP, zet, rekam, terus habis itu mendokumentasikan apa yang ada gitu. Otak gue secara sadar kayak menolak kalau misalnya ini benar-benar terjadi gitu men. Soalnya kalau misalnya pada akhirnya terjadi, ini harusnya jadi berita nasional men. Apalagi ini diupload baru hari ini gitu loh. Itu uang gak sedikit anjir nominalnya kalau misalnya segepok ini. Gue pernah beli PC gitu ya. Dan 30 jutaan tuh gue belinya cash by the way. Itu bisa cuman 2 gepok doang gitu loh. Apalagi ini yang sampai bergepok-gepok, iya gak sih? Nah setelah gue cari tahu doxlannya, ternyata ini video itu udah rame 2 tahun yang lalu di TikTok. Dari tahun 2023, banyak banget nih yang nge-repost. Dari Mel, Vicky Indra, Viral Show, Jack Masen, Ashanti Distro, dan segala macam. Yang paling banyak dari videonya Vicky Indra nih. Guys, 1,3 juta orang yang like
kayak gitu. Dan banyak banget kolom komentarnya yang bilang kalau misalnya ini duit tumbal. Semua kembali ke percayaan masing-masing. Tapi ini beneran fakta terjadi di tetanggaku. Dia nemu uang dalam bungkusan plastik hitam dan sebulan kemudian gak dilanjutin. Emang komentarnya ini gak sopan ini orang ini nih. Kentut rage bait doang gitu. Nah menurut gua dengan fakta kalau misalkan ini video udah ada dari 2 tahun yang lalu dan masih belum masuk TV, ini agak sedikit sus. Jadi gue beranggapan kalau misalnya cuman clickbait doang kayak gitu, atau sesuatu yang emang dibuat-buat sama mbaknya kayak gitu. Dia naruh duitnya gitu di tempat sampah ya, terus abis itu langsung deh ngerekam tuh kayak wow gue nemu duit kayak banyak. Nah gitu. Cuma gue gak tahu kalau misalnya dia terlalu supaya emang udah menemukan berita terbarunya, berita konfirmasinya apakah ini benar-benar real atau kagak, silahkan kasih tau gue gitu. Tapi menurut gue sih ini fake. Gimana tanggapan lu? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang lebih serius. Pembahasan ketiga tentang sebuah suasana rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga perwakilan PSSI gitu ya, Persatuan Sepak Bola Indonesia gitu, yang diadakan di tanggal 3 Maret 2025 atau tanggal 5 gitu. Pokoknya di antara tanggal 3 atau tanggal 5 gitu ya. Terus habis itu klipnya itu di-repost sama salah satu akun dengan hashtag #Triwol82. Di mana di klip ini dikasih tahu kalau misalkan ada salah satu pendapat dari perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat tentang naturalisasi. Dan ini disampaikan sama Ahmad Dhani selaku DPR gitu ya, yang kebetulan dulu musisi juga kayak gitu. Trigger warning sebelum gue tampilin videonya, gue pengen minta maaf dulu ke orang-orang yang merasa dilecehkan dalam pendapat ini gitu ya. Gue nggak mendukung, dan sebisa mungkin kita bisa belajar dari kesalahannya dia. Kalau misalkan apa yang diucapkan itu agak sedikit berbahaya dan juga menyakiti orang-orang yang emang merasa kalau misalkan ini menyinggung mereka kayak gitu. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu orang yang termasuk sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah, separuh-separuh. Oke, jadi konteksnya di sini adalah ini tentang rapat mengenai pemain-pemain naturalisasi yang ada di bagian tubuh timnas dan juga tim-tim yang dikelola sama PSSI. Kayak gitu. Dimana kalau misalnya ngomongin soal naturalisasi ini udah jadi polemik dan juga pembicaraan orang-orang yang biasanya nontonin ataupun menikmati permainan sepak bola Indonesia kayak gitu. Bahkan ini sampai dirapatin di DPR ngomongin soal naturalisasi kayak gitu. Nah mungkin sebagian dari orang-orang di DPR pada nggak setuju karena udah kebanyakan orang-orang dalam tanda kutip asing gitu ya, bukan pemain lokal kita. Tapi sebagian lagi ada yang setuju kayak gitu. Salah satunya mungkin yang emang diutarakan sama Mas Ahmad Dhani ini kayak gitu. Nah pertanyaannya adalah pendapat apa yang ngebuat orang-orang ke-trigger bakal disampaikan sama dia nih dalam beberapa detik ke depan? Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya. Nah ini agak sedikit berbahaya. Tapi bukan ini sebenarnya pendapat yang emang rada sedikit ofensif. Cuman dari kalimat yang pertama aja gitu ya, pendapat pertama beliau gitu ya, agak sedikit berbahaya menurut gue. Udah ngomongin soal ras, udah mulai mengkotak-kotakan sekumpulan orang gitu ya, yang menurut gue tuh yang namanya naturalisasi sebenarnya nih ya, ini pandangan gue gitu, mau itu boleh mau itu kagak, selama emang itu bisa suportif gitu ya, bisa membantu perkembangan dari pemain-pemain lokal dan segala macam, why not, ya nggak sih? Ya ini agak sedikit tanggapan dari gue aja, meskipun nggak penting gak usah ditanggepin lagi, ya nggak sih? Nah yang bikin orang-orang pada marah sebenarnya nggak cuma ini, ada beberapa pendapat lagi yang emang diturain sama Bapak Ahmad Dhani. Rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah, yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Dengan segala hormat kayak buat Bapak DPR, menurut saya yang emang nonton bola sepertinya penampilan itu tidak terlalu menjadi hal yang utama gitu ya di lapangan. Karena apa? Karena kita melihat skill dan segala macam. Oke. Kalau misalnya pada akhirnya pemain-pemain kita kayak opa-opa dan juga personil K-pop gitu ya,
tapi skillnya buluk ya bakalan hancur-hancur juga tim, ya nggak sih? Tapi yang jadi masalah sebenarnya bukan pendapat yang ini, ada lagi pendapatnya. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Nah, lo paham nggak masalah di mana? Masalah itu di objektifikasi dari perempuan Indonesianya. Sekarang kan kayak, oh ini bisa kita atur, bisa kita jodohkan, terus pada akhirnya ya mereka akan memiliki anak yang mungkin anaknya berpotensi untuk menjadi pemain unggul di Indonesia. Coba lu bayangin kalau misalnya pada akhirnya program itu kejadian. Kita bakal punya program kerja yang memang bisa menyilangkan antara wanita Indonesia dan juga pria naturalisasi gitu ya. Udah kayak subjek penelitian coy. Yang mana anaknya itu sendiri kalau misalnya pada akhirnya lahir gitu ya, belum tentu pengen jadi pemain sepak bola juga, ya gak sih? Kita sering ngeliat kan fakta banyak banget anak-anak dari pemain-pemain internasional gitu ya, yang sebenarnya mereka nggak pengen jadi pemain bola juga, pada akhirnya ada yang menempuh karir yang lain kayak misalkan jadi artis, jadi pengacara, bahkan jadi DPR itu sendiri gitu, ya nggak sih? Belum tentu anaknya pengen jadi pemain bola juga gitu loh. Dan gue sendiri pun gak kepikiran kenapa ini bisa kepikiran di pemikirannya Pak Ahmad Dhani ya. Serem banget coy. Pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan Lu lihat dah dari setiap respon wajah ini ya, anggota-anggota dan juga orang-orang yang ada di video ini, yang cewek semuanya tuh pada murung. mungkin yang duda kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak, Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah, kalau laki-laki Diperjelas lagi cuman laki-laki doang. itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Jadi iya. Jadi kemungkinan ada pemain Arab aja, Algeria atau Men, perempuan-perempuan di ruang sidang ini nggak pada seneng sama pendapatnya. Lu bisa lihat dari ekspresinya, men. Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko. Banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua kita naturalisasi, Pak. Dicarikan istri di Oh my sini, God, bro. lalu anaknya kita bina, Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan. Please Pak Erik, gak usah dipikirkan. Astagfirullahaladzim, Najo. Terima kasih misalnya. Sorry ya, gue harus stay lagi. Gue udah ngeliat nih video 3 kali coy. Dan lu cukup nonton sekali aja sebenarnya buat bisa menangkap emosi dari orang-orang yang emang merasa dilecehkan itu. Ini juga ditanggepin langsung sama Komnas Perempuan gitu ya, Ibu Andi Yandriani, yang bilang kalau misalkan pernyataannya Mas Ahmad Dhani itu merendahkan martabat perempuan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Soalnya menganggap perempuan hanya sebagai mesin reproduksi atau pelayan seksual suami. Beliau langsung mendesak Majelis Kehormatan Dewan. Kayak gitu. Gua nggak sabar sih nunggu tanggapan lu kayak gimana di kolom komentar. Gue pengen tahu ya, silakan tulis di kolom komentar. Tapi gue sadar kalau misalkan video ini tuh udah telat 1 minggu gitu. Soalnya ini dibuat di tanggal 3 Maret kan kalau nggak salah video rapat dewannya. Cuman untungnya adalah karena gue telat, gue jadi tahu klarifikasi dari Mas Ahmad Dhaninya sendiri. Oke, di berita usai lontarkan pernyataan nyeleneh soal naturalisasi timnas Indonesia, Ahmad Dhani hanya beri klarifikasi singkat. Klarifikasinya itu postingan Instagram dengan caption hidup naturalisasi lanjutkan. Postingannya yang ini. Kayak gitu. Dan lu bisa lihat respon orang-orang di kolom komentar kayak gimana. Oke. Ya misalkan dari Indonesian Voice Reborn nih, kalau anggota dewan modal popularitas jadi anggota dewan cuma buat mempertontonkan rasisme dan anti feminisme. Ini harusnya bisa jadi pelajaran yang sangat amat berharga nih buat Ahmad Dhani ya. Kalau misalkan emang merasa ini salah gitu ya. Soalnya menurut orang-orang jelas pendapatnya harusnya sih nggak bisa diucapkan di rapat dewan seperti itu gitu ya. Soalnya menurut gue bisa menyakiti setengah populasi Indonesia gitu bahkan.
langsung ke gender, soalnya langsung ke perempuan, which is perempuan itu kan ya rakyat Indonesia juga, nggak bisa disepelekan ya nggak sih, rasa sakit dan juga emosinya ketika mendengar pendapat tersebut. Dan bahkan ini sampai dikomentarin sama mantan menteri favorit kita, Menteri Kelautan Bu Susi Pujastuti, yang bilang kalau misalkan apa yang dikatakan seorang mencerminkan apa isi kepalanya. Semangat terus ya buat perempuan-perempuan Indonesia. Dan kebetulan waktu gua buat video ini tanggal 8, tanggal 9 gitu, tanggal 9 itu lagi hari perempuan internasional gitu ya. Jadi selamat buat perempuan-perempuan yang sampai sekarang masih tetap berjuang dan juga masih tetap bisa memerdekakan dirinya sendiri. Semoga bisa makin strong dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anaknya dan juga bagi pasangannya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak udah nontonin video ngopi pada kesempatan kayak ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gua tunggu di antara berita pertama, berita kedua ataupun berita ketiga. Tergantung lu mana yang emang menarik gitu untuk dijadiin bahan diskusi gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak, ketemu lagi nanti. Sampai jumpa.